Mahasiswa sekalian, kita ketemu lagi dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Penjas. Materi kali ini kita akan membahas tentang metode atau gaya mengajar. Gaya mengajar di sini akan dibahas tentang gaya mengajar inklusi, ya. Nah, apa tujuannya sebetulnya inklusi ini? Yang pertama, pengajaran pertama bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi ada mungkin siswa-siswa yang membutuhkan pengajaran khusus, misalkan tunanetra, tunadaksa, dan lain sebagainya. Jadi siswa-siswa yang memiliki berkebutuhan khusus itu tadi. Yang kedua, memperhatikan perbedaan individu yang dimiliki oleh setiap siswanya. Nah, ini artinya bahwa pembelajaran ini memang dikhususkan bagi siswa yang khusus. Nah, apa saja tujuannya dalam pembelajaran ini dengan menggunakan gaya mengajar inklusi ini? Yang pertama, tujuannya adalah untuk melibatkan semua siswa. Yang kedua, menyesuaikan terhadap perbedaan individu yang dimiliki oleh siswa. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk memulai pada tingkat kemampuan sendiri. Jadi kemampuan siswa berbagai macam itu, maka kita sesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, yang keempat adalah memberi kesempatan untuk memulai bekerja dengan tugas-tugas yang ringan ke berat, sesuai dengan tingkatan kemampuan siswa. Berikutnya, belajar melihat hubungan antara kemampuan dan tugas apa yang didapat atau dilakukan oleh siswa. Kemudian, individualisasi dimungkinkan karena memilih antara alternatif tingkat tugas yang telah disediakan. Jadi berbagai macam tingkatan nantinya, karena disesuaikan dengan kemampuan siswa tersebut. Nah, jenis inklusi. Yang pertama, kenapa kita harus membahas tentang jenis inklusi? Karena orang yang berkebutuhan khusus itu bermacam-macam, ya. Dan artinya bahwa treatmentnya juga harusnya berbeda-beda, karena berbeda juga jenis inklusinya. Makanya dari itu kita harus memahami dulu tentang jenis inklusi ini. Yang pertama adalah tunanetra. Nah, tunanetra ini adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Artinya dia buta, bisa cuma kabur semua mungkin akhirnya penglihatannya dan lain sebagainya. Bisa didapat dari kecil, bisa didapat setelah dewasa karena kecelakaan dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah jenis tunarungu. Nah, ini tunarungu ini adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Artinya dia tidak bisa mendengar, tuli, ya itu masuk ke dalam jenis inklusi kategori tunarungu. Berikutnya jenis inklusi tunagrahita. Nah, kalau tunagrahita ini adalah satu individu yang memiliki intelijensi yang signifikan berada di bawah rata-rata. Jadi misalkan siswa yang kembar sedunia itu, nah disebutnya kembar sedunia ya, ini siswa yang ini. Nah, salah satunya adalah itu. Nah, jadi dia memiliki memang intelijensi di bawah rata-rata. Jadi mungkin lambat pencapaiannya akhirnya. Yang berikutnya tunadaksa. Nah, tunadaksa ini adalah orang yang memiliki cacat permanen. Jadi cacat fisik permanen. Misalkan dia tidak memiliki kaki sebelah atau dua-duanya atau tangan dan lain sebagainya. Nah, ini kelainan-kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan. Jadi
Bisa jadi akibat sakit mungkin, atau dari kecelakaan yang dia pernah terjadi pada dirinya. Nah, ini termasuk dalam sini adalah juga salah satunya adalah cerebral palsy. Kemudian orang yang diamputasi, ya, siswa yang pernah diamputasi, polio atau lumpuh permanen, ya. Berikutnya jenis inklusi tunalaras, ya, tunalaras. Nah, tunalaras ini artinya siswa yang memiliki emosi labil, artinya tindakan-tindakan yang tidak normatif lah. Jadi susah dikontrol, ya, emosinya susah dikontrol dan lain sebagainya. Nah, ini jadi katanya bahwa individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial, individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Nah, jadi metode atau gaya mengajar inklusi ini bermacam-macam, akhirnya disesuaikan dengan jenis-jenis inklusi yang ada tadi, ya. Karakteristiknya apa saja dalam metode ini? Yang pertama, tugas yang disusun sama tetapi derajat kesukarannya yang berbeda. Jadi antara siswa satu dengan siswa yang lain itu akan berbeda derajat kesukarannya yang diberikan. Kenapa? Karena tingkat kemampuannya juga berbeda. Yang kedua, peserta didik menentukan sendiri tingkatannya dalam tugas. Artinya si guru yang paham. Jadi guru kelas itulah yang paham bagaimana membuat satu treatment terhadap siswanya. Yang ketiga, tingkatan keterampilan bagi semua peserta didik tercakup gaya mengajar inklusi dikembangkan berdasarkan konsep belajar yang berpusat pada peserta didik dan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perorangan serta peserta didik memperoleh kesempatan untuk belajar sesuai dengan tempo dan iramanya sendiri. Aspek apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama, klasifikasi tentang pengetahuan dan keterampilan siswa itu sendiri. Itu harus diperhatikan. Yang kedua, paket belajar. Nah, ini paket belajar ini yang harus diperhatikan adalah bahwa kita harus memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Jadi dia learning by doing bisa. Jadi dengan cara kita membimbingnya tentunya. Tujuan pengajaran, nah ini adalah perubahan perilaku yang kita inginkan. Kemudian tes diagnostik itu dilakukan terhadap tingkat pengetahuan dan keterampilan siswa. Kegiatan belajarnya bagaimana? Beberapa cara tentunya, karena berbagai macam juga tingkat level kemampuan siswa, ya kan? Nah, tes atau evaluasi ini diperuntukkan untuk melihat kemajuan belajar siswa sejauh mana, apakah dia sudah siap untuk dilakukan tes akhir atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, tes akhir sendiri ini dipergunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan siswa atau prestasinya atau capaian pembelajarannya tuh sampai di mana. Itu aspek-aspek yang harus pembelajaran resiprokal tadi. Kemudian tahapannya adalah yang pertama mempersiapkan atau persiapan pengajar. Pertama, harus persiapan dulu pengajarnya. Kalau tidak persiapan kan susah juga. Kenapa? Karena kita harus merancang pembelajaran itu sedemikian rupa sehingga pembelajaran itu menjadi efektif. Ya kan? Yang kedua, pemanasan dan persepsi. Ini penting. Yang ketiga, eksplorasi. Jadi eksplorasi, kita harus membangkitkan lagi pengetahuan-pengetahuan siswa yang terkait dengan materi-materi yang kita akan ajarkan sekarang ini. Jadi kita kaitkan dengan materi-materi lain agar dia memiliki motivasi. Dan konsolidasi pembelajaran. Artinya kita harus bekerja sama sebaik mungkin dengan
siswa. Nah, ini ada contoh pembelajaran inklusi. Coba kita perhatikan dengan seksama. Pembelajaran ini memerlukan bimbingan khusus memang dari seorang guru penjas. Jadi setiap gerakan itu harus memang diarahkan oleh gurunya. Jadi disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Itu barangkali materi kita hari ini. Bapak harapkan kalian bisa explore di materi-materi lain yang terkait dengan pembelajaran inklusi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.